25 tahun lalu, Final Destination menyegarkan formula film remaja. Bisa dibilang dia teenager movie. Dengan menjadikan kematian sebagai musuh utama, bukan pembunuh bertopeng atau monster yang jadi perantara pencabut nyawa. Kini, keunikan itu justru sudah jadi semacam klise dan seperti roda takdir yang berputar kembali ke titik awal. Final Destination Bloodlines hadir membawa angin perubahan. Bukan perubahan besar-besaran, tapi untuk pertama kalinya nih, seri ini mulai berani menggali sisi mitologinya. Kisahnya dimulai pada tahun 1968. Itu Iris yang diperankan Brooke Basinger dan pacarnya si Paul yang diperankan Max Lyatt Jones mengalami kecelakaan tragis di atas gedung pencakar langit. Tapi kali ini bukan Iris yang mendapat penglihatan akan tragedi itu seperti biasa di film-film sebelumnya. Justru mimpi buruk soal kejadian itu dialami oleh si Stephanie, diperankan Caitlin Santajuana. Selama 2 bulan terakhir baru kemudian ia sadar bahwa gadis dalam mimpinya itu adalah neneknya sendiri, yaitu si Iris yang kini hidup menyendiri dianggap tidak waras oleh keluarganya. Selama puluhan tahun, Iris berusaha menjauhi pola dan cara kerja maut demi menghindari takdirnya. Nah, dia percaya seharusnya dia mati di tahun 1968, yang berarti seluruh keturunannya juga nggak semestinya itu ada ataupun lahir, dan kini kematian berusaha menyeimbangkan takdir itu dengan mencabut nyawa mereka satu persatu. Ya, kematian memang benci jika takdirnya dicurangi. Seperti biasa nih, para karakter dalam film Final Destination tetap didominasi anak muda. Ada Charlie yang diperanin sama Theo Bernays dan adiknya itu Stephanie, serta 3 sepupu mereka, Eric yang diperankan Richard Harmon, Bobby yang diperankan Owen Patrick Joyner, dan Julia yang diperankan Anna Lauren. Tapi kali ini Stephanie juga harus menyelamatkan beberapa anggota keluarga yang lebih tua, termasuk pamannya yaitu si Howard yang diperankan Alex Jehara dan ibunya Darlene yang diperankan Raya Katsten yang sudah lama menjauh dari hidupnya. Naskah dari Guy Bersick dan Laurie Evans Taylor menggeser fokus pada pertemanan remaja ke ranah keluarga. Hasilnya adalah Final Destination yang paling emosional sejauh ini. Masing-masing karakter punya alasan kuat untuk melindungi satu sama lain. Eric bahkan jadi salah satu karakter yang paling disukai di sepanjang seri ini nih. Meski terlihat cuek, justru dia yang paling gigih melawan usaha maut mencabut nyawa keluarganya. Butuh waktu sampai film ini benar-benar menentukan pijaknya. Tapi begitu Bloodlines mulai menunjukkan keunikannya, terutama saat mulai menggali lebih dalam soal konsep dikejar maut, yang secara halus mengaitkan kembali cerita ini dengan 5 film sebelumnya. Keseruannya sulit dibendung. Deretan adegan kematian tampil brutal. Memang mungkin tak ada yang se-ikonik adegan trek di Final Destination 2 atau setegang latihan senam di Final Destination 5. Tapi setiap kematian tetap ditampilkan dengan intensitas sadis khas duo sutradara Zach Lipovsky dan Adam Stein. Proses menebak-nebak dari nama ancaman bakal datang jadi makin seru, sekaligus rumit, seolah maut sedang bermain-main dengan mangsanya. Bahkan ditemani oleh lagu-lagu pop populer seperti Without You. Mungkin memang betul kalau kematian punya selera humor yang agak gila. Film ini sendiri pun penuh komedi seiring dengan pendekatan yang lebih sadar diri. Alih-alih menyembunyikan kekonyolan-kekonyolan dalam alurnya, Bloodlines justru menampilkan dengan sengaja dan mengajak penonton ikut mentertawakannya. Film ini tahu bahwa Final Destination dengan segala aturan anehnya bukanlah tontonan yang harus selalu serius, dan alih-alih menyangkal itu, bisa dibayangkan kalau nanti berlanjut, seri ini mungkin bakal mengikuti jejak Scream, di mana karakter-karakternya bisa saja belajar mencurangi maut dengan menonton film Final Destination itu sendiri. Tapi bukankah selama ini semua upaya kabur dari maut selalu gagal? Mungkin karena itu kita harus merenungkan kata-kata William Woodward, yaitu Tony Todd, yang kali ini punya peran penting dalam mitologi film ini lewat adegan yang terasa seperti salam perpisahan yang menyentuh sebelum kepergian Tony Todd. Woodward mengatakan, daripada terus berlari dari kematian, kenapa kita tidak gunakan waktu untuk menikmati hidup sebaik-baiknya? Nih silsilahnya nih, penjelasan soal silsilah keluarga Iris di Final Destination Bloodlines memang agak tersirat dan bisa bikin bingung. Jadi berikut ini penjabaran garis keturunannya supaya lebih jelas nih. Silsilah keluarga Iris Final Destination Bloodlines. Nah, yang pertama itu ada Iris yang diperankan Brooke Basinger saat muda atau Gabriel Roche saat tua. Tokoh sentral dari kejadian di tahun 1968. Saat itu ia mengalami kecelakaan di gedung pencakar langit bersama kekasihnya, yaitu yang tadi itu si Paul. Seharusnya Iris tuh mati dalam kejadian itu, tapi
Iris ini selamat. Karena kejadian itu hanya muncul dalam visi atau mimpi keturunannya, tanda bahwa kematian belum selesai dengan keluarga ini. Nah, anak kandungnya Iris tidak disebutkan secara gamblang siapa nih ayah biologisnya. Meskipun besar kemungkinan si Paul adalah ayahnya. Tapi yang jelas Iris memiliki seorang anak perempuan, yaitu si Darlene ini, anak kandung Iris. Si Darlene ini lama meninggalkan keluarganya dan putus hubungan dengan ibunya, yaitu si Iris. Darlene kemudian punya dua anak, yaitu Stephanie yang jadi peran utama di film ini dan cucunya langsung dari Iris. Dialah yang mengalami mimpi buruk soal tragedi 1998 dan menyadari bahwa gadis dalam mimpinya itu adalah neneknya sendiri. Siapakah dia? Yaitu Iris. Nah, di sini ada Charlie yang diperankan oleh Theo Brownies, adik kandung Stephanie, cucu dari Iris. Ini ada beberapa pemeran lagi, sepupu-sepupu dari mereka, yaitu si Eric, Bobby, dan Julia adalah sepupu dari Stephanie dan Charlie, yang berarti mereka juga cucu dari Iris. Tapi lewat jalur anak Iris yang lain, mungkin Darren punya saudara kandung laki-laki atau perempuan. Karena hubungan keluarganya agak longgar dijelaskan, kita hanya tahu mereka semua masih berada dalam satu garis keturunan Iris, yang berarti mereka semua juga menjadi target balasan takdir dari kematian. Kesimpulannya, Iris adalah akar dari seluruh masalah dalam film ini karena ia selamat dari kematian di masa lalu. Kenapa sepupu-sepupunya jadi ikut target kematian? Karena semua masih dalam garis keturunannya nih. Dan kematian merasa takdirnya dicurangi saat Iris selamat dari tragedi tahun 1998. Jadi bukan cuma Iris yang harus dihapus, tapi seluruh keturunannya nih, baik anak kandungnya Iris seperti Darlene maupun cucu-cucunya, termasuk Stephanie, Charlie, Eric, Bobby, dan Julia. Karena mereka tidak seharusnya eksis jika Iris benar-benar mati seperti seharusnya dulu. Dalam logika Final Destination, kematian itu punya urutan dan rencana. Kalau ada satu orang lolos dari kematian yang seharusnya menjemput mereka, itu menciptakan anomali dalam takdir. Dan yang dilakukan kematian adalah mengoreksi anomali itu dengan mengeliminasi semua yang semestinya tidak pernah hidup, termasuk keturunan yang lahir akibat kejadian yang tidak terjadi seperti seharusnya. Nah, analoginya nih, bayangin kalau Iris tewas di tahun 1998, maka ia tak punya anak dan Darlene tak akan lahir. Stephanie, Charlie, dan sepupu-sepupu lain itu nggak ada. Nah, karena Iris hidup padahal harusnya ini mati, semua efek domino dari keberadaannya dianggap pelanggaran atas rencana takdir dan kematian datang untuk memperbaikinya. Catatan tambahan, menariknya, ini memperluas cakupan korban dibanding film-film sebelumnya. Dulu, korban cuma mereka yang ada di tempat kejadian dan berhasil selamat, kayak yang lolos dari kecelakaan pesawat, jembatan, dan lain-lain. Tapi di Bloodline, yang diburu justru mereka yang tak seharusnya ada. Inilah yang bikin film ini lebih mitologis dan memperdalam narasinya. Kenapa Eric menjadi korbannya? Si Darlene ini cerai atau enggak? Kemungkinan besar Darlene sudah bercerai atau berpisah dari ayah anak-anaknya. Nah, alasannya ayah dari Stephanie dan Charlie nggak pernah muncul sama sekali di cerita. Bahkan dalam percakapan antara Darlene dan anak-anaknya pun sosok ayah sama sekali tidak disebut. Tema film ini adalah tentang keluarga yang retak tapi berusaha menyatu kembali. Kehadiran Darlene di tengah konflik ini lebih sebagai upaya penebusan atau koneksi. Fokus emosionalnya bukan ke pasangan romantis, tapi keikatan ibu dan anak dan trauma lintas generasi. Iris, Darlene, Stephanie, dan Charlie. Apakah Iris menikah? Film ini tidak pernah secara eksplisit menyebutkan bahwa Iris menikah. Paul, kekasih Iris di tahun 1998, terlihat sangat mencintai Iris dan bahkan sempat melamarnya sebelum kecelakaan terjadi. Tapi karena kecelakaan itu adalah tragedi yang seharusnya menewaskan mereka berdua, maka hubungan mereka mungkin tidak sempat berlanjut ke pernikahan. Apakah Darlene anak di luar nikah? Secara teknis kemungkinan besar ya. Karena Paul nggak pernah muncul lagi nih setelah kejadian 1998 itu. Indikasi kuat dia meninggal. Tidak ada tanda bahwa Iris menikah dengan pria lain setelahnya. Darlene anak pertamanya mungkin lahir tak lama setelah tragedi itu. Yang berarti Darlene adalah anak dari Iris dan Paul. Tapi kenapa ada Howard di sini? Ya mungkin kalian bisa menjelaskan apakah si Iris pernah menikah lagi. Siapakah Marty Rice? Marty Rice adalah petugas pemadam kebakaran yang selamat nih dari insiden tahun 1998. Kejadian yang sama dengan kecelakaan Iris dan Paul di menara pencakar langit. Apa sih perannya dia dalam cerita? Dia satu-satunya orang selain Iris yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam kecelakaan itu atau di menara itu. Tony Todd bukan manusia biasa. William Bloodworth selalu muncul saat ada kejadian maut dari generasi ke generasi. Apakah dia manusia atau manifestasi kematian itu sendiri? Dalam Bloodline, Bloodworth muncul dengan aura lebih mistis dan kali ini ucapannya terasa seperti nasihat terakhir. Banyak teori menyebut bahwa dia adalah semacam penjaga gerbang atau malaikat maut. Bisa juga
mantan korban selamat yang akhirnya bekerja untuk kematian sebagai mediator. Kematian sebagai kekuatan yang sadis dan penuh selera humor, Bloodlines menunjukkan bahwa maut tidak hanya menjalankan tugasnya, tapi juga menikmati prosesnya. Dalam Final Destination, Bloodlines lagu-lagu pop bukan sekedar tempelan. Justru pemilihan lagu dan liriknya terasa terlalu cocok dengan nasib para korban. Seolah-olah maut memilih lagu itu untuk menyindir mereka sebelum mencabut nyawa. Ini bisa dibilang konspirasi dari kematian. Without You, lagu dari Harry Nilsson, versi yang dikenal, diputar sebelum salah satu adegan kematian. Without You itu, ini adalah salah satu teori konspirasi paling gila tapi masuk akal yang bisa banget kita bahas nih. Dalam Final Destination, Bloodlines, lagu-lagu pop bukan sekedar tempelan, justru pemilihan lagu liriknya terasa terlalu cocok dengan nasib para korban. Lagu plus lirik, kode dari kematian, contoh utama yang mencolok, Without You, Harry Nilsson, versi paling dikenal, atau Air Supply, diputar sebelum salah satu adegan kematian. Liriknya, I can't live if living is without you. Ironis banget, karena lagu ini bertema kehilangan orang tercinta, tapi dalam film jadi ironi sarkas tentang kehilangan nyawa, seolah kematian ingin bilang, tanpa kau mati dunia ini nggak seimbang. Kematian berkomunikasi lewat musik. Teori ini menyebutkan bahwa lagu-lagu yang muncul dipilih oleh kematian sebagai spoiler atau sindiran untuk nasib korban. Lagu itu bisa jadi semacam tanda atau peringatan terakhir tanpa dengan gaya menyeleneh, mirip dengan bagaimana Freddie Quire menjangkau korban lewat mimpi. Di sini kematian menjangkau mereka lewat lagu yang akrab. Nah, bukti-bukti pendukung pemilihan lagu ini nggak random dan selalu menjelang tragedi. Liriknya pas banget dengan situasi psikologis korban. Lagu-lagu itu sering punya kisah tragis atau kematian di dunia nyata. Contohnya Without You. Lagu ini ditulis oleh dua personil band Badfinger, yang keduanya itu akhirnya bernasib buruk, yaitu bunuh diri. Cocok banget nih kalau kita anggap kematian sengaja dipakai lagu berenergi kutukan. Lagu ini dipakai di scene dimana Eric itu mengalami kejadian yang tidak diduga-duga. Gimana menurut lo? Apakah ada teori konspirasi lainnya terkait film Final Destination Bloodlines ini? Kalau lo punya pendapat lain di film ini atau teori lainnya, lo bisa tulis di kolom komentar ya.